Kalor ini, kalor kan panas ya. Panas itu energi. Energi itu biasanya satuannya joule ya. Joule, satuannya joule. Jadi bisa juga diubah satuan energi 1 joule 0,24 kalori atau sama 1 kalori 4,2 joule. Nah, di sini ada kalor. Sebenarnya rumus kalor secara umum ini Q sama dengan macet MC delta T ya. Nih, rumus umumnya yang sering keluar ya. Oke. Atau di sini C-nya kalor jenis, ini kan hasil-hasil dari otak-atik rumus saja ini ya. Ini sama ini ya. Tuh. Q energi kalor, M-nya massa benda, delta perubahan suhu. Ya. Nah, di sini kan masih delta T kan, masih. Jadi nggak usah mengubah satuan suhunya ya. Hanya saja harus kalian tahu misalnya kalau dari gram, ya 1 gram ini untuk perhitungan gampangnya 1 gram ini 10 pangkat min 3 kilogram. Ya nggak? Tuh. Atau 0,001 kilogram gitu kan. Nah, kemudian yang C besar itu apa? Kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini rumusnya M kali C. Atau Q per delta T. Nah, karena C-nya ini M kali C, maka rumus yang tadinya macet, MC delta T, ini kamu bisa jadikan rumus apa tuh? C besar doang kan? Oke, ini kan jadi ini. MC-nya jadi apa? Q-nya itu C besar kali delta T. Oke, Q-nya itu adalah kapasitas, C besarnya itu adalah kapasitas kalor. Satuannya joule per Kelvin. Nah, kemudian asas Black. Asas Black ini apa? Q lepas sama dengan Q terima. Banyak kalor yang dilepas sama dengan banyak kalor yang diterima. Maksudnya apa? Nah, andai kata misalnya ada dua benda yang memiliki perbedaan suhu yang berbeda, di mana benda satu memiliki suhu yang lebih besar daripada benda dua, atau istilahnya itu T1 lebih dari T2, maka yang lebih besar ini yaitu dinyatakan melepaskan kalor. Dan yang lebih kecil ini yang menerima kalor. Oke, ini misalnya Q lepas sama dengan Q terima ya. Q lepas sama dengan Q terima. Q terima, oke. Paham ya? Nah, dan biasanya juga ini ditanyanya itulah TC. TC itu apa? TC suhu campuran. Paham, oke? Kapasitas kalor. Berarti ini diketahui apa itu? Kapasitas kalor itu C besar, 4.200 joule per kilogram. Maka kalor yang diterima, yang suhunya naik, berarti kenaikan suhu. Ini ya, bukan T doang. Delta T-nya itu 25. Karena ini delta T, maka nggak usah dijadikan Kelvin ya. Ditanya itu adalah kalor Q. Oh, udah jawab. Q sama dengan C kali delta T. C-nya itu 4.200, delta T 25. Maka sama dengan 25 kali 42 berapa? 42, 10, 1, 5, 22, 10, 05, 00. Ya. 1050, 1050, nanti tambahin 2 kali. 22 joule. Maka Q-nya itu adalah 105.000 joule. Oke, paham ya? Ya, oke. Ini diketahui apa diketahui ini? Diketahui tuh, air panas 100 derajat Celcius ditambahkan pada 300 gram air. Berarti M-nya ya, T1 100 derajat Celcius, M1 300 gram, air yang suhunya 0, berarti T2 0. Berarti M2-nya nggak ada kan ya? M2-nya nggak ada. Mencapai suhu campuran ini maksudnya ya. Tuh. Suhu campuran 40. Ini 40. Ditanya apa tuh? Masa air panas ditambahkan. Air panas M2 berarti kan? Tuh ya. Nah, berarti kita lihat nih. Ini pakai asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepas?
Karena ini T1-nya lebih dari T2, ya enggak? Maka T1-nya yang melepas. Jawab ya. Q lepas, menangan Q terima. Oke. Q terima. Berarti apa? Yang lepas siapa? Yang lepas itu adalah si M1. Berarti M1, C1 delta T1, M2, C2 delta T2. Kan? Nah, berarti M1 berapa? 300. Kok ini nggak usah dijadikan ini? Nggak usah dijadikan kilogram, nggak usah ya. Karena ini masih masalah perbandingan yang bisa dicoret satuannya. Kalau jenis airnya mana, Pak? Nggak ada. Ya udah kita coret. Tuh. Karena diistilahkan sama. Karena jenisnya sama-sama air, maka kalau jenisnya sama. Delta T1, karena T1 ini yang melepas, atau T1-nya lebih dari T2, gitu ya. Maka berumusnya T1 kurang TC. Tapi, kalau misalnya yang T2-nya ini lebih dari T1, maka rumus delta T1-nya ini gimana? TC min T1. Gitu. Pokoknya yang lebih besar suhunya selalu mengurang si TC. Oke, maka di sini M2, delta T2-nya apa? Nah, karena delta T2 lebih kecil, maka di sini TC dikurang T2. Oke, paham ya? 300, T1-nya itu 100, min TC-nya 40, M2 ditanya, 40 dikurang T2. T2-nya itu 0. Berarti ini 300, ini 60, M2 kali 40. Paham ya? Coret-coret. Oke. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Terus 300 sama 5. 2 bagi 2, 1. 300 bagi 2, 150. M2-nya berapa? Kita lihat ya. Ya. Ini ya. Misalnya TC kurang T1 jika T1-nya lebih dari kurang dari T2. Ya. Berarti ya. Paham, oke? Berarti nanti T2-nya jadi T2 kurang TC gitu. Benar banget. T2-nya kurang TC. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Kan di sini air panas 100. Ini juga air panas ditanya kan? Masa air panas, ya nggak? Kemudian ini 300 gram air yang suhunya 0. Tuh. Jangan sampai salah nih ya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya itu M1-nya sebenarnya. Ini M2-nya ada justru. Paham ya? Ini M2-nya ada. Nih. M1-nya nggak ada. Karena yang ditanya itu air panas. Air panas kan tadi T1 kan? Oke. Maka ditanyanya M1. M1 kan? M1. Tuh. Ini berarti M2-nya berapa tadi? Ya 300 kan. Tadi kita selalu nyerot-nyerot ya, berarti kan. Ini berarti ini berapa? M2 tadi ya. M2-nya kan 300, ini 300. Ini M1 300. M1 kali 60. 300 kali 40. Ya enggak? Paham ya? Ya udah tinggal dicoret-coret. 60 bagi 61, 300 bagi 65. KM1 sama dengan 5 kali 40. 200 gram. Sama kayak ya. Grafik perubahan wujud zat. Ya, jadi kalau misalnya dari es nih menjadi gas gitu kan, dia itu melewati beberapa proses. Yang pertama proses yang masih terbentuk es. M kali CS, ini CS ya. Ini masih terbentuk es, maka di sini CS karena masih berbentuk es. Ke depan aja ya, di sini C-nya itu CS. Kalau jenis yang terbentuk es, kemudian C-nya di sini, ini adalah C air,
kalor jenis air. Nah, LF ini sebenarnya QLF ya. LF ini apa? LF. LF ini kalor lebur. Ya nggak tuh? Oke. Ini LF itu kalor lebur. Nah, setelah mencair, kemudian akan terjadi proses penguapan. Jadi, saat dia berubah wujud, misalnya melebur dan juga menguap, dia tidak terjadi perubahan suhu. Maka grafiknya begini kan. LU ini apa, Pak? LU itu kalor uap. Kalor uap. Ya. Tuh. Oke. Maka dari proses dia itu berbentuk es sampai menjadi uap, ini ada 5 proses ya. Dan Q totalnya itu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5 ya. Oke ya. Nah, misalnya yang mana tuh ya? Dia kan mulai dari ini kan 0 di sini nih. Tuh. Dari sini pada suhu 0 diberi kalor sebanyak 1000 kalori. Tuh ya. Nah, berarti kalor leburnya itu 80. Oke. Nah, berarti ini ya enggak? Prosesnya bagaimana tuh ya? Kalau dibuat grafik tadi, ya mengacu pada grafik tadi, dia kan proses itu dari 0 sini kan. Dari 0, sini melebur, kemudian naik. Ya tuh. Ini naik sini ya. Dan kita nggak tahu nih suhunya ini berapa di sini kan. Ini T2-nya berapa. Ya, ini Q1, ini Q2-nya kan. Tuh. Q1-nya itu apa yang tadi? M kali L. Kalor lebur ini kan. Nah, ini berarti apa? Q2-nya. M kali C kali delta T. Jadi 0 kan ya. Tuh. Di mana delta T yang di sini adalah berapa? M kali C air, gitu kan, di air kan. Kali T2 kurang T1. Tuh. Ya tuh. Nah, berarti apa di sini? Kalor sebanyak 1000 kalori. Ini ya, berarti Q-nya ya. Q-nya 1000 kalori. Q totalnya berarti kan. M-nya itu adalah 10 gram. Kalor lebur itu LF 80. Kalor jenis berarti C air. Kalor jenis apa tuh? S, kalor jenisnya berarti ini kalor jenis S ya. CS. Itu berapa? 0,5. Ya enggak? Air yang terjadi punya suhu berapa? Ya udah, ini kan rumusnya apa? Q1 tambah Q2. Q-nya ada 1000 kalori. Q1-nya itu M kali LF. Ya. Ditambah Q2-nya berapa tuh? Ditambah berapa tuh? Oh, ini berarti dari Q2-nya berarti M kali CA air kali T2 kurang T1. Ayo, soal berapa tuh? Ya. Ini kan yang harus kalian tahu kan CS. Ini harus diketahui ya, CS-nya 0,5. Ini kan di sini udah terbentuk air kan? Kalau dalam kal ya.
Kalau C air itu berarti 1. Ini udah tahapan ya. Harus dihafal nih. Berarti ini 1000. M-nya itu kan tadi 10. F-nya 80. M-nya 10. CA-nya itu 1. T2 dikurang 0. Ya enggak? 1000 sama dengan 800 tambah 10 T2. 1800 sama dengan 10 T2. 200 sama dengan 10 T2. T2-nya berapa? T2-nya sama dengan 200 bagi 10. T2 sama dengan 20. Oke. Paham ya? Oke, oke. Kenapa CA-nya 1, Pak? Di hafalan ya. C air kalau dalam kalori kan 1. Kalau dalam Joule 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Muat konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantaranya tanpa disertai perpindahan partikel. Kalau konveksi, perpindahan kalor dengan zat perantara disertai perpindahan partikel. Contoh konduksi nih, kalau ditanya teori ya, itu adalah alat masak memanaskan. Jadi gagang ketika masak itu terasa panas, itu konduksi. Ya. Sendok kalau dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain akan terasa panas, di konduksi. Rumus konduksi itu apa? Q sama dengan K kali A kali T delta T. T di sini adalah waktu ya. Maka kalau T-nya dipindahin ke sini, jadi kan jadinya Q per T kan. Maka akan terbentuk rumus K kali A kali delta T per F. Di mana Q per T ini sama dengan H. Di Q per T ini adalah laju kalor ya. Kalau ditanya Q doang itu adalah energi kalor. K kecil ini koefisien konduktivitas nih biasa diketahui di soal. A-nya luas penampang, delta T selisih suhu, L-nya itu adalah panjang masa. Sedangkan konveksi sama seperti tadi, hampir sama ya, Q per T sama dengan H kali A delta T per L. Bedanya di sini ada H-nya ya, H sama K. Kalau K-nya ini koefisien konduktivitas, kalau H-nya di sini adalah koefisien konveksitivitas. Ya tuh. Koefisien konveksitivitas atau koefisien konveksi. Ya. Contohnya itu apa aja nih konveksi? Pemanasan air, ventilasi udara, cerobong asap, dan seterusnya. Sedangkan radiasi perpindahan kalor tanpa zat perantara. Oke. Nah, radiasi ini Q per T juga, tapi di sini ada E. E-nya itu apa sih, Pak? E-nya ini koefisien emisivitas. Jadi nilai E ini berkisar antara berapa sampai berapa? Antara 0 sampai 1 ya, E-nya ini. Antara 0 sampai 1. Jadi kalau E-nya ini sama dengan 1, maka dia benda hitam sempurna. Ketika tidak diketahui E-nya dalam soal, maka E-nya sama dengan 1, dipastikan sama dengan 1. Kemudian T-nya ini suhu. Nah, suhu ini kan bukan delta T kan, maka dijadikan Kelvin. Ditambah 273 ya. Kalau dari Celsius ke Kelvin ditambah 273, jangan lupa. Paham ya? Terus apa lagi di sini? I jadi intensitas radiasi. Tapi biasanya kalau untuk soal radiasi, jika diketahui dua suhu yang berbeda gitu ya. Jika diketahui dua suhu yang berbeda, maka laju kalornya gitu ya. Atau kalornya bisa juga ya Q per T1 per Q per T2 gitu ya. Sama dengan atau enggak Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Ya. Kenapa seperti ini? Karena perbandingan Q dan T, T-nya ini T suhu ya, itu adalah pangkat 4-nya. Tuh. Q adalah pangkat 4 dari suhunya. Oke?
Hanya itu laju perpindahan kalor ya, atau laju kalor persatuan waktu. Ya nggak? Ini bisa dituliskan dengan H aja deh, H1 per H2. Oke, H1 per H2. H itu dia Pak, H itu adalah laju kalor persatuan waktu. Ya nggak? Jadi H ini bisa dituliskan dengan perpindahan kalor tiap detik. Perpindahan kalor tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Oke. Contohnya joule per detik atau joule per second. Nah, contohnya kayak mana? Kita lihat sini ya. Nah, nomor 25. Bola hitam. Oh, masih gede. Ya. Contohnya. Untuk si radiasi. Oke. Bola hitam masing-masing berjadi sama. Suhunya T1 itu 1727. Berapa tuh? 1727 derajat Celcius. Berarti 1727 tambah 273 berapa tuh? Pandangan berapa? 2000 Kelvin ya. Dengan T2-nya itu adalah 727. 727 tambah 273. 1000 Kelvin ya. Perbandingan jumlah kalor yang dipancarkan tiap satuan detik atau tiap satuan waktu, ini H lambangnya. Pertanyaan itu H1 banding H2. H1 banding H2, oke? Paham ya? Jawab. H1 per H2, karena udah dijadikan Kelvin, depannya T1 per T2 pangkat 4. Jadi 1 per H2, T1-nya 2000 per 1000 pangkat 4. Ya nggak tuh? Coret-coret kan? Nah, ini jadinya 2 per 1 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. 1 pangkat 4, 1. Jadinya 16 banding 1. Paham oke ya? Nih. 2 batang logam A dan B mempunyai ukuran sama. Nah, ukurannya tergantung dari apa berarti? L-nya kan? Ukuran itu berarti apa? Panjang batangnya kan? Berarti di sini LA sama dengan LB. Disambung satu sama lain pada sebelah ujungnya. Jika suhu ujung logam A berarti TA kan? Ini kan TA kan? TA ini si TB. Ya kan? So, kita tulis di sini TA-nya sama dengan 210, TB-nya sama dengan 30, serta koefisien konduksi. Ini ya. Koefisien konduksi A 2 kali B. Koefisien konduksi apa? K kan? Ya nggak tuh? K ya. Berarti KA sama dengan 2 kalinya KB. Suhu sambungan. Suhu sambungan apa? Ya, ini suhu sambungan. Berarti dia itu TS. Tanya TS kan? Nah, ini artinya apa? Ini kan ada TS-TS-an ya. Ya, jadi di sini pakai rumus yang tadi tuh. Ya enggak? Ini laju Q per T, rumus ini ya. Rumusnya itu gimana tuh? Laju kalor A sama dengan laju kalor B. Ya enggak? Berarti di sini, tadi kan laju kalor itu rumusnya apa? KA kali AA kali delta TA per LA sama dengan KB kali AB kali delta TB dibagi LB. Ya. Ini sama seperti asas black tadi, ketika TA-nya lebih dari TB,
maka delta TA-nya ini adalah TA dikurang TS. Dan delta TB-nya ini adalah TS dikurang TB. Suhu sambungan maksudnya ya. Paham oke ya? Nah, sekarang kita lihat. Oke. Paham ya? Begitupun juga sebaliknya ketika TB-nya ini yang lebih besar, maka delta TB-nya itu adalah TS kurang TB. Paham oke ya? Ini kita lanjut masukin sini. Ya tuh, seperti ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kamu lihat. Di sini apa? TA-nya lebih dari TB kan? TA-nya lebih dari TB. Nah, K-nya berapa? K-nya kita coret karena dia itu K-nya 2 kalinya KB. 2 KB. Karena ukurannya sama, maka LA sama dengan LB. Setelah itu ukurannya sama, berarti luas penampangnya juga sama ya, berarti ya. AA sama dengan AB. Ini bisa kita coret aja. Coret-coret. Ini juga coret-coret kan? Paham nggak tuh? Delta T berapa? Berarti TA dikurang TS. Ini tetap KB. Ini berarti TB dikurang TS kurang TB. Paham nggak? KB-nya bisa kita coret lagi. Ini 2 dikali TA-nya itu 210 min TS. TS-nya TS min TB-nya itu adalah 30. Ya tuh. Dikalikan ke dalam. Biasa berarti 2 210 itu adalah 420 min 2 TS sama dengan TS min 30. 420 ditambah 30 TS tambah 2 TS. Ya kan? Jadinya berapa? 450 sama dengan 3 TS. TS sama dengan 450 bagi 3. TS sama dengan 150. Paham oke? Oke. Nih. Berarti kan M kali LF kan? M kali LF. Q-nya berapa? 70. M-nya 0,5. LF sama dengan LF ini kalor lembur ya. Kalor lembur. 70 kali LF 70 bagi 0,5 berarti kan? LF sama dengan 140 Joule per kilogram. Oke.